Berani kau sakiti Suksu. Terima kasih. Bukankah ibu sudah bilang jangan mendekati si manis piatu ini? Aku punya ibu. Ini rumah ibuku. Kau yang bunuh ibuku. Kalian jahat. Jangan hina ibuku. Tunggu. Xiao Yu lapar. Xiao Yu rindu. Xiao, makanan sudah siap. Makan dulu ya. Besok ayah pergi dinas, ibu harus menyetrika bajunya. Telanjang kaki lagi. Sudah ku bilang, telanjang kaki bikin sakit. Mubu. Xiao Yu, akhirnya ketemu lagi. Ya sudahlah. Xiao Yu, jangan nangis, aku lihat. Ini kenapa? Apakah mimpi buruk? Ibu kehangatan. Ini bukan mimpi. Aku kembali. Setahun lalu. Ho, Bu. Sup sudah matang. Minum sup dulu, baru pergi. Oh, Ayah brengsek ini berdandan. Drama wave. Jemput selingkuhannya. Kasihan ibu, masih sibuk bekerja rumah. Zhou Yu, air di panci mendidih, tolong matikan kompor. Makan dulu, baru pergi. Lihat dirimu. Di rumah tidak kerja apa-apa, tapi tetap terlihat lusuh. Aku masih ada selera makan. Tak makan. Xiao Lu, balik ke kamar, boleh? Aku rencanakan dulu. Pasti ku bantu ibu hadapi ayah brengsek ini. Tiu Hingging. Kan sudah kukatakan mau pergi dinas. Koper belum siap. Kan baru besok pergi dinas. Aku akan rapikan sekarang. Kenapa berhenti lagi? Kerja rumah tak beres, cari uang pun enggan. Kamu yang suruh aku resign dulu. Sekarang tiap hari cuma cuci, masak, bersih-bersih. Semua kebutuhan keluarga aku urus sendiri. Tak kau lihat. Jangan banyak alasan. Tak ada waktu untuk ini. Packingkan koperku. Tinggal 2 hari lagi tahun baru. Ini libur tahun baru. Buat apa dinas? Ngapain bawa ini saat dinas? Tutup mulutmu. Siapa yang berani mempertanyakan aku? Oh, Zuhian. Sebagai suami istri, kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Tahun baru hampir tiba. Kau usir dia. Siapa yang kerja rumah? Iya, kakek. Zhou Yu sibuk dan stres. Dia tidak sengaja. Tenang, nanti aku marahi dia untukmu. Kusuruh minta maaf. Makasih, Bu. Bibi kecilnya minta aku datang. Tahun baru sebentar lagi. Pekerjaan rumah ini kuserahkan padamu. Nenek jahat selalu menipu ibu. Suruh ibu kerja lebih banyak. Biar nenek jahat ini yang bayar modal ubah nasib. Wajar kan? Ibu, ayah akan minta cerai nanti. Kau akan diusir tanpa harta. Ayo ambil uang sekarang.
Nak, kau tahu tak maksud sebenar cerai? Ibu, percayalah. Ini benar, malam tahun baru akan bersalju. Kau sediakan berbagai hidangan, tapi ayah malah bawa selingkuhannya, lalu paksamu cerai dengan hak asuhku. Kau tahu bagaimana? Ibu, aku lahir ulang. Ibu, aku tahu ini susah nak percaya. Tapi kalau aku berbohong, paling pun sekadar keterkejutan belaka. Kalau benar, kita masih bisa bertahan. Tapi, Ibu, aku bisa buktikan ini benar. Mama, 进你的产夹用一下。Ibu, inilah bukti terbaiknya. Lihat sendiri. kok Xiaoyu bisa buka kunci? Kamu tahu dari mana soal kotak di kamar nenek? Bu, aku kan bilang aku rebon. Buruan urus ini. Kalau nenek pulang nanti dan ketahuan, bisa bahaya. Xiaoyu, mencuri itu salah. Bu, masak ini disebut mencuri. Ini kan harta bersama ayah ibu. Selama ini mereka bohong soal uang. Ibu disuruh hemat, tapi uangnya disembunyiin. Gak mungkin. Nenek baik ke ibu, pasti gak begitu. Nenek anggapmu cuma pembantu di sini. Dia pura-pura membela, tapi semua pekerjaan rumah kau yang tanggung. Mereka tak pernah bantu. Aku sakit ke rumah sakit pun kau sendirian. Pengorbananku bertahun-tahun. Hanya adik 5 tahun yang tahu. Ibu, tahukah kamu? Setelah cerai, kau kerja keras kemana-mana. Tak sampai setahun, kau meninggal. Aku tak mau kehilangan ibu. Kata Xiaoyu, aku akan meninggal. Dia bagaimana? Kalau itu benar, setelah aku pergi, dia sendirian. Bagaimana hidupnya? Ibu, jangan sedih. Aku ajak ibu cari uang besar. Xiaolu, kita ke sini. Kak cantik, tolong panggilkan bosnya. Ibu mau beli tanah. Mau beli tanah Tanjung Naga? Iya, paman. Tapi kami hanya punya 5 juta. 5 juta mau beli Tanjung Naga? Jangan ngaco, lihat keadaan kalian. 50.000 saja tidak ada. Pergi sana. Buang waktu Direktur Jin. Paman, menurutku, grup Naga mengalami krisis keuangan dan hampir bangkrut. Loh, kau tak peduli sama 5 juta ini? Xuanglong hampir bangkrut. Dia hanya anak kecil. Bagaimana aku tahu? Beraninya. Berani lancang ke Pak Jin. Kamu lucu sekali, Nat. Tanah saya 1.000 meter persegi. 5 juta kecil. Paman kan orang dewasa. Jangan mengganggu anak kecil. Xuanglong B terlalu terpencil. Tidak akan ada yang mau beli selain kami. Kamu lucu sekali begini, Nat. Sedikit lagi, Paman jual padamu. Tidak, Paman. Paman tadi sudah bilang kami terlihat miskin. Ibu mementingkan keluarga. Jangan beli rok murah segitu, tak mau beli. Xiaoyu, Cepat seduhkan teh, sini. Oh, ada petunjuk. Aku berangkat. Katakan, kalau benar-benar mau menjual, segera ya. Oh, 5 juta sudah sepakat. Tapi ya, lokasi tanah ini kurang ideal. Sulit dijual lagi, pertimbangkan baik-baik. Nanti Kin Luming akan minat tanah ini. Langsung untung berlipat ganda. Soal Paman Kin, saya juga gitu. Aku akan jodohkan dia dengan Mama. beli. Ikuti anakku. Baik, tanda tangani kontrak. Paman, karena kamu setuju cepat, nanti kalau aku sukses bisa balas budi. Baik, Paman tunggu bantuanmu.
Di keluarga ini, bekerja seperti kerbau, tapi tak ada tabungan. Ibu mertua ternyata miliki dana pribadi 5 juta. Ibu, jangan sedih. Nanti kita akan lebih baik. Besok malam tahun baru, makan malam sudah siap. Bobo, aku sudah tidak mood lagi. Zouyu dinas, sudah ku telepon berkali-kali tak diangkat, pesan pun tak dibalas. Iya kan? Dia selingkuh ya. Dia punya wanita lain ya. Santai, dia tak berani. Aku di sini. Tetap harus siapkan semuanya. Baik, ayo kita siapkan bersama. Jangan lewatkan makan malam. Pinggangku kesleo, sakit, mau istirahat. Sudah kuduga. Istirahatlah. Tapi, Zouyu belum bayar uang belanja tahun baru. Wah, dasar Coyu. Tidak tahu diri. Ini uang 200.000 hasil ibu kumpulin. Buat belanja tahun baru. Mubu, ibu rela berkorban. Makan malam tahun baru. Ibu serahkan padamu. Aduh, Munafik. Cuma 200. Suruh aku masak dari malam tahun baru sampai cap gomeh. Setiap tahun begini. Makan malam tahun baru. Silakan tunggu. Semua datang makan, tapi hanya aku yang kerja. Untuk seluruh keluarga, aku sibuk berhemat. Tahun ini, aku mau cara lain. Salju turun. Apa benar seperti kata Xiaoyu, Zouyu? Apa dia bawa perempuan dan anak luar pulang? Kak ya, siapkan makan malam. Zouyu sudah tiba, sebentar lagi di rumah. Iya, Mbak. Aku baru bayar nazar buat 2 sayuran tambahan. Mbak, tambah udangnya, Xiao Bao suka. Sudah matang, nih kupas kulit udang itu biar Xiao Bao tidak gampang tersedak. Ah, Bu, aku sakit tidak jadi masak makan malam tahun baru. Pesan saja dari luar. Apa? Tidak masak. Malah pesan dari luar? Berapa biayanya? kakak ipar, bukan maksudku mencela. Sakit malam tahun baru, sial. Makan malam harus di rumah baru ada nuansa tahun baru. Mau suasana Imlek, bikin sendiri. Ting, mereka gak bisa. Kamu juru masak terbaik di keluarga kita. Coba minum sebutir obat dulu. Kita masak dulu, ya. Kenapa? Tahun baru aku masak sendirian. Kalian cuma ngobrol, tak pernah bantu. Kata-kata macam apa itu? Memang urusan menantu perempuan yang masak. Adik ipar juga menantu. Kenapa dia nggak masak? Kalah dari Xiaoqing ke? Xiaoqing langsung lahirin anak laki-laki, bawa kebanggaan keluarga. Bertahun-tahun di sini, kamu cuma lahirin anak perempuan. Hanya karena dia melahirkan anak untuk keluarga lain, aku harus merawatnya tiap... Belum lagi. Xiaoqing kami sudah mandiri. Setidaknya dia pekerja kantoran, bandingkan denganmu. Penampilanmu berantakan, hanya sibuk ke pasar cari diskon. Kalau tidak bantu pekerjaan rumah, apa gunamu di keluarga, Zhou? Cuma beban yang membawa beban lain. Akhirnya jujur juga. Rupanya kalian hanya lihat aku sebagai pelayan, bukan keluarga. Qiu Yingying, jangan berlebihan. Tahu dirilah. Cepat masak. Jangan tunda makan malam tahun baru. Makan malam tahun baru. Mau tidak? Ayo bercerai. tepat seperti duga Xiaoyu. Semua. Saya perkenalkan,
Yang ini, putra saya, Joshua. Dan dia, ibu anak lelaki saya. Nyonya Chow yang baru, Xiao Xian. Ibu, jangan sedih. Buat ayah brengsek, gak sepadan. Wah, cucuku tersayang. Nenek rindu setengah mati. Sayangku. Kiu Ying Ying, dengar ini. Aku tidak mengusirmu keluar dari rumah karena kau cukup rajin dan cekatan. Masih bisa kujadikan pembantu. Ayah brengsek. Sekarang Sucu sudah besar. Aku akan bawa mereka pulang. Fata, harusnya kau sudah cerai dengan si tua ini. Jadi kita bisa jalan-jalan tanpa bohong padanya. Iya kan? Istri barumu cantik dan muda. Di rumah saja lebih enak dilihat daripada si tua. Jadi kalian sudah tahu, Zhou Yu selingkuh malah mau aku masak makan malam tahun baru. Jadi pesta untuk selingkuhannya. Karena Shen Shen beri aku anak laki, kau yang harus urus pestanya. Terus-terusan anak laki-laki. Oh, Bu. 6 tahun ku korbankan masa depanku untuk keluargamu. Dari gadis cantik jadi wanita lusuh. Kiu Fingging. Bertahun-tahun kalian hidup dari jerih payahku. Aku murah hati, tidak kumasalahkan. Mulai hari ini. Tanda tangani surat cerai ini, bawa si beban dan pergi. Saya tanda perjanjian cerai. Tapi Xiao Yu masih kecil, tak boleh ikut saya susah. Makanya, saya berhak atas harta saya. Tanda bintang, tanda bintang. Kiu Fingging. Harta keluarga Zhou cuma untuk cucuku. Kau sampah pengangguran. Tanda sekarang. Kau menyesal. Mama, kita bahagia. Oh, Bu. Ingat ya. Bukan kau yang mau bercerai. Yu Hengjin. Mulai hari ini tak melayani lagi. Ibu hebat. Ayah. Hei, Dia makin berani. ah, dua pembawa sial sudah pergi. Sayang, nenek ambilkan angpau. Yuk. Sian. Mulai hari ini, sekarang kamu Nyonya Zhou yang sah. Senang. Senang, tapi kau sudah berjanji padaku. Jangan lupa bawa hadiahnya. Tenang. Aku akan ke Marriott Group untuk acara tarik batu. Waktu itu, Direktur Qin hadir. Akan kutunjukkan keahlian menilai batuku. Aduh, batu yang kubeli nanti, jadikan perhiasanmu. Kalau Direktur Qin tertarik, bisa kerjasama dengan keluarga kami. Aku akan belikan apapun yang kamu mau. Kamu yang bilang begitu. Lapar. Aduh, uangku! Uangku! Semua uangku lenyap! Pasti Ciu Ying-ying yang mencuri uangnya. Tenggorokan sakit. Kiu Hingging. Benar-benar kuremehkan kau. Pak Qin, bahaya. Bicara pelan. Tanah di Teluk Naga Kembar sudah dibeli. Teluk Naga Kembar terpencil. Tak ada sumber daya. Apa rencana kita bocor? Konon ibu dan anak perempuan. Cari mereka. Teluk Shuanglong sangat krusial bagi rencana jangka panjang grup. Harus didapatkan. Siap. Acara taruhan batu esok. Acara itu tak perlu kau urus. Saya yang akan tangani. Baik. Ying bertahun-tahun tak pulang karena konflik keluarga. Kini aku pemimpin keluarga Qin.
Nanti ku bangun taman tulip impianmu. Ku jemput. Mau pesan apa? Bos, kami pesan 2 mie. 2 mie, 30.000. 1 dulu saja. Ibu tak lapar, kau makan dulu ya. Bos, 2 mangkuk mie saja. Berapa mangkuk? Tak bayar, Enya? 2 porsi telur daging. Tenang saja, Bu, uangnya segera diantar ke sini untuk kita. Kecil-kecil sudah suka bohong. Perdue, kami tak melayani orang miskin. Pembayar datang. Akhirnya aku temukan kalian. Pak Jin, kok datang? Ini asisten khusus Jen dari Marriott. Dia akan datang mau membahas lahan di Teluk Suanglong. Nyonya Q, saya bicara langsung saja. Saya ingin beli tanah di Teluk Naga Kembar. $10 juta tunai, setuju. 10 juta. Gugup. Menurut saya, tanah ini nilainya bisa naik 5x kalau jadi resort grup Marriott. Dan keuntungannya mencapai 10 juta per tahun. Nah, bagaimana kamu bisa tahu rencana masa depan grup Marriott kita? Aku tahu kalian harus beli Teluk Naga Ganda sekarang. Nanti ada yang beli tanah ini lebih dulu. Nanti rencana grup kami akan kandas. Jika lahan ini dibeli, kerugian bagi Marriott akan sangat besar. Mau berapa? Aku kasih wajah ke Direktur Kim. 20 juta plus 10% keuntungan. Dan Apalagi? undangan undian Batu Mulia besok. Oh, dia. Instingmu sangat tajam ya. Kalau ada kesempatan bagus lagi, ingat paman ya. Pasti dong. Haha, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Q. Xiaoyu, bagaimana Anda bisa tahu? Kamu terlahir kembali. Ya, aku kembali demi mengubah nasib Mama. Kehidupan lalu. Setelah mati, pasti kau sangat menderita sendirian. Uang sebanyak ini. Mama, besok kita ke pesta batu giok. Cari uang lebih. Lepas. Aku belum selesai. Aku mau main lagi. Xiaolu, beneran bisa jadi batu giok? Tenang, aku yang urus. Pak, pasti untung. Jangan-jangan ketemu Paman Kin, teman masa kecil ibu. Dulu, Paman Kin terpukul begitu tahu ibu meninggal. Hingga tak bisa bangkit. Di hidup ini, aku harus satukan mereka. Bu, mari masuk. Baik, Bu. Dasar kalian pecundang. Masih ikut batu giok? Ayo, Egi. Kau diusir keluarga Zhou, jadi miskin ya? Lihat acara ramai. Mau mengepis di sini. Kembalikan undangan kami. Lola. Batu giok ini milik One Hao Group, grup terkemuka high-tech. Undanganku saja beli dengan harga selangit. Undangan ini dapat dari mana? Bukan urusanmu, balikin. Sayang, jelas-jelas ini undangan palsu, robekkan saja sekarang. Jangan sampai dia masuk. Ganggu acara kita. Betul. Jangan sampai CEO Kin marah, nanti kerjasamaku batal. Jangan robek undangan kami. Kalian mau masuk? Nggak boleh. Minggir sana.
Darling, darling, don't you tell yourself those lies. Paper thin reasons. Kebetulan bisa bertemu Paman Kin di sini. Salah orang. Ibu, baik-baik saja. Apakah aku tetap terlambat? Anaknya sudah sebesar ini. Pak Kin. Keduanya hanya pengemis bau. Jangan rusak selera Anda. Kami bukan pengemis. Kami datang untuk acara batu giok. Kau tak berhak bicara di sini. Pergi ke sana, diam. Kamu siapa? Pak Kin, Zhou, you keluarga Zhou. Tolong beri kesempatan, saya pasti setia. Saya akan bekerja keras. Kami mau masuk. Pak Kin, kami mau judi batu giok. Undangan kami disobek. Kau sobek undangan keluarga Kin? Satpam, awasi mereka. Tempel undangan satu persatu. Baru boleh masuk. Siap, Pak Kin. Saya tempelkan. Om antar kalian masuk. Terima kasih, Om. Memang untuk itu. Kamu bikin saya kecewakan direktur Chin kamu. Pasti kena batunya. Dia sudah menikah. Anak perempuannya lucu. Aku pasti sudah dilupakan. Lebih baik jangan ganggu dia. Yingking, tunggu aku. 3 tahun lagi aku pasti kembali. Aku akan menikahimu di kebun tulip. Cepat-cepat pulang, ya. Kalau tidak, aku jadi nenek-nenek deh. Tuan muda, naik pesawat. Lu Bing, sudah 5 tahun. Kau sudah lupa padaku. Bayo, semoga bahagia. Sekarang dia pasti sudah punya keluarga. Mama, Paman Kin terus lihat Mama. Apa dia suka? Xiaoyu, jangan asal bicara. Bisa jadi bahan tertawaan. Apa tugas terpenting kita hari ini? Cari uang. Benar. Ya, kalian cuma 2 anjing liar yang diusir. Masih mau cari untung di sini? Serius bikin ngakak? Lebih baik, wanita simpanan yang menggoda suami orang dan pamer tanpa malu. Selingkuhan siapa? 20. Iya, kan? Qiu Vingging. Kami sudah bercerai. Hubunganku dengan Shensen sekarang sah. Kau sudah bercerai. Tuan Qin, tadi belum sempat saya jelaskan. Ini mantan istri saya yang memalukan. Saya usir dia. Dia jadi sangat kesal, lalu malah membawa si beban itu ke sini untuk membuat onar. Baik, saya akan segera mengusirnya agar benar-benar tidak mengganggu Anda. Jangan memutarbalikkan kata. Dengan hak apa kau berani mengusir? Kalian gila. Baik. Kau selalu halangi aku. Sekarang aku habisi kau. Siapa berani sentuh dia? Ini area batu permata grup Marriott. Berani apa di sini? Pak Qin, dia cuma bekas istri yang dibuang. Kau? Aku tak mau ulangi.
Terima kasih. Jangan sungkan sama saya. Paman, maukah kamu menjadi ayah baruku? Sial, Ru. Sayang, di depan Direktur Qin, tunjukkan yang terbaik agar dia lihat kemampuanmu. Santai saja nanti. Pak Qin pasti terkesan dengan insting giokku. Terkesan. Pesanan bernilai puluhan juta. Akan kita dapatkan. Para tamu, mohon maaf atas penantian Anda. Acara pemilihan batu giok Grup Qin sekarang resmi dimulai. Batu-batu ini adalah giok mentah premium dari tambang tua Myanmar. Tekstur dan warnanya premium. Harga awal 1 juta. Memang keluarga Qin, sungguh mewah. Batu-batu ini kualitas terbaik. Ya, bahan-bahan ini kualitas tertinggi. Ibu, jangan sampai tergiur. Batu-batu ini tak ada yang berharga. Dasar pemboros, jangan ngawur, Qiu Yingying. Jaga anakmu, jangan biarkan mengoceh. Aku tidak ngawur. Hei, Anak kecil, kok kamu tahu batu-batu di atas panggung itu tidak berharga? ibu yang bilang begitu. Ibu, seperti yang kukatakan sebelumnya. Ayah, ayah. Bahan baku ini terlalu pekat dan retak. Pasti sudah dipanaskan dan diwarnai. Ngomong apa sih? Menurutku, batu ini pasti bisa hasilkan giok es asli. Bahan baku ini sekilas terlihat bagus. Tapi kalau diperiksa detail, ada bekas buatan. Sekalipun dapat giok, tak cukup untuk perhiasan. Tak kusangka, ternyata dia kini paham batu giok. Bukan lagi si gadis bodoh dulu. Qiu Yingying, jangan sok di sini. Hah? Kau cuma istri yang kubuang dari rumah. Sampai ngira kaca jadi harta karun, berlagak jagoan penilai giok segala. Hari ini akan kutunjukkan. Apa itu mata dewa? Karena kau begitu yakin, beli satu, buka dan lihat. Apa gunanya beli? Pengacara. Tengah itu aku ambil. Kutawar 5 juta. Zhou Yu pamer habis-habisan di depan bos Qin. Zhou Yu terkenal sangat jeli soal kualitas batu. Pilihannya tak mungkin salah. Pengacara, buka sekarang. Siap. Jenis es. Benar jenis es. Tuan Chow mata tajam. Panas sekali. Qiu Yingying lihat. Kemampuan nyata. Berani potong lagi? Saya berani apa saja. MC, silakan belah lagi. Baik, Pak Zhou masih yakin ya? Kita lihat nanti. Sayang, potongan 2 tidak hijau. Apa ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar saja tebakan mereka. Selera bos Zhou biasa saja. Tak percaya. Potong lagi, potong lagi. Potong lagi tetap kosong. Sial, sial, sial. Anak baik, hebat. Qiu Yingying, mulut sialmu ini penyebabnya aku gagal dapat giok. Kamu sendiri yang mau potong tadi. Kurang jeli, itu salahmu. Kurang mahir. Kalah ya terima. Saya. Sayang. Gagal tunjukkan skill, malah kalah sama si imut. Sayang, gimana? Qiu Yingying, berani taruhan lagi denganku.
Keberuntunganmu tak akan selamanya menang. Tenang, saya tanggung. Mau taruhan apa? Gampang. Batu mentah berikut. Siapa yang batu mentahnya lebih mahal, menang. Yang kalah harus bayar 10x lipat harga batu itu plus berlutut dan menyungkur meminta maaf sampai orang itu puas. Aku terima. Tiung dulu, hari ini harus dipermalukan. Percaya deh, dia tak mungkin menang. Hanya nomor 1 yang bagus. Lainnya pasti tak ada jadi. Apalagi nomor 4 kayak Rikyo, pasti jelek. Ambil nomor 1. Yuhi Miding, batu dengan kualitas paling unggul sudah kupilih. Tunggu saja. Bersujudlah padaku, Bu. Cuma ini yang ada. Kurang pengalaman. Anggap batu biasa sebagai harta. Buat gosok kaki ya. Hahaha. Oh iya. Aku baru ingat. Dia tak punya uang, jadi cuma beli yang termurah. Kalau uangmu kurang untuk beli lain, aku bisa pinjami. Terima kasih. Tapi aku ingin batu nomor 4. Baik. Ku buat kalian hancur total. Kaishi! Wah, benar-benar es tinggi. Batu giok es tinggi ini lo senilai 50 juta. Iri sekali. Kyo Hingging, kalau langsung menyerah, sujud padaku bisa kukurangi 2 kali. Batu itu yang terbaik di batch ini. Kamu yakin kan? Santai, Paman Kin. Aku yakin pilihanku. Aku percaya anakku. Batu nomor 4. Buka saja. Batu ini sudah sering tidak laku di lelang. Pasti tidak keluar apa-apa. Memang, sekarang jadi beres. 2 ibu anak ini bakal sengsara. Astaga. Kyo Hingging, dasar baru kapok kalau sudah kepepet. Nanti, ngemis bawa penghabis uang ini. Kami kasihan kasih kamu makanan anjing. Dos, gimana hasilnya? Tuan Kin, saya cek dulu. Batu nomor 4 keluar Gio Kaisar Top, nilai 200 juta. Apa kita benar harus beli batu ini 10 kali lipat harganya? Ini 2 miliar, mana ada uang sebanyak itu? 2 miliar. Jumlah gila. Kekayaan keluarga Zhou mungkin tak sampai segitu. Memang benar. Zhou bisa bangkrut kalau ceroboh. Terima saja. Yuhi Miding, katakan dengan cara kotor apa sebenarnya yang kau pakai? Benar. Kamu tak paham nilai batu ini. Caraku adalah keahlianku. Kamu sudah kalah. Mau ingkar? Kau sengaja menyusahkanku. Kue menggemaskan. Memenangkan pertandingan ini dengan taktik kotor. Dia sebenarnya tidak kompeten. Taruhan ini batal. Zhou Yu jelas-jelas curang. Orang terpandang seperti dia benar-benar memalukan. Benar. Kalau tidak curang, pasar harus pasrah lihat dirinya bangkrut. Jangan curang kampungan. Satya, dasar kurang ajar. Diam kau. Ernie. Oh, Bu. Berani berkelahi di depanku. Pak Kin, tak berani. Hanya ingin menghukum si pengkhianat. Tak ada niat menghina. Hukum. Ini acara batu permata keluarga Qin. Kalian bertaruh dan kalah. Terima hasilnya. Pak Qin selalu adil. Zhou Yu curang di depan Pak Qin.
kau akan celaka. Benar, berakal akal kecil di depan Pak Chin. Pikirkan dulu apakah kapasitas Anda cukup untuk itu. Terima. Kalah ya terima. Kalah ya terima. Kalah ya terima. Kalah ya terima. Sayang, kita harus bagaimana? Mau gimana? Sudahlah. Pak Kin, aku kalah. Pak Kin, aku kalah. Aku tak bisa bayar sekaligus. Mohon toleransi, beri saya waktu mengumpulkan dana. Betul, Pak Kin. Jangan desak kami habis-habisan. Bukan saya lawan taruhannya. Mintalah pada mereka. Coba. Ying. Aku tahu kalian tak punya 20 miliar. Tapi, serahkan semua uangmu, sisanya buat surat hutang. Ying. Baik, sesuai katanya. Ini semua uang yang kubawa. Ambil. Udah habis. Lihat apa? Punyamu. Kurang ajar. Berani melawan? Kasih dia. Sudahlah. Ayo pergi. Tunggu. Taruhan kita belum selesai. Kiu Hingjing. Jangan keterlaluan. Kau sungguh mau aku bersujud di sini? Ini perjanjian, kalah harus terima. Melanggar aturan di sini. Tidak takut diboikot seluruh industri. Pak Kim, takut. Lihat. Ada enggak? Kau tegak menyuruhku. Berlutut di depan anakku. Aku ayah kandungnya. Aku tolak kau jadi ayahku. Kurang ajar. Suruh aku minta maaf. Kau tak pantas. Masih terus melotot. Jangan-jangan mau pukul aku, ya? Tamparan ini. Balasan untuk perusak rumah tangga. Baik. Senshan akui salah. Seram sekali. Tamparan ini untuk pengkhianat keluarga. Berani memukul aku? Tamparan ini untuk pria tak bertanggung jawab, tak layak jadi suami maupun ayah. Tepat sekali, Bu. Sudah cukup, pergilah. Aku maafkan kesalahanmu. Tak perlu bersujud. Kiu Hingjing akan kuingat ini. Belum selesai. Ernie. Ibu hebat. Mempermalukan ayah brengsek dan merebut hak kita. Semua kembali. Ini semua karena ulahmu yang licin tapi manis. Aku sedang kesulitan. Mengakuinya hanya memalukan semua. Ayo, Xiao Yu cepat. Ying. Bicara sebentar. Lama tak jumpa. Kabarmu baik? Ibu masih takut lihat Paman Qin. Biar aku bantu dia. Paman Qin, kamu sudah lihat kan? Ibuku ditinggal ayah jahat. Sekarang susah. Xiao Yu dan ibu menderita. Mulai kini, ayah itu tidak akan pernah lagi menganiaya Xiao Yu dan ibunya. Ini salahku pulang terlalu malam.
Ying Ying, aku Xiao Yuzi. Terima kasih sudah membela kami. Asisten Chen, Duluan. cari tahu yang dialaminya selama ini. Detail sekali. Mama, bahkan mempermalukan ayah sialan dan meraup untung besar. Berubah. Memuaskan. Bagaimana kalau kita rayakan? Mau rayakan bagaimana? Jalan-jalan saja. Gambar apa? Benar-benar desainer jenius sejak awal. Tapi kalau kamu suka cincin ini, aku belikan untukmu saja. Aku nggak mau punyamu. Nanti aku pakai cincin buatanku sendiri. Menikahi pacar kesayanganku. Kamu di mana? Bukankah aku ini? Belum tentu. Belum tentu. Sekarang. Sayang, keinginan ini tak terwujud. Mama, kenapa sih? Dulu Mama desainer perhiasan yang hebat. Dibohongi ayah licik, Mama berhenti kerja. Mungkin ini takdir Mama. Tidak, aku akan bantu Mama kembali bersinar. Begini, dulu banyak perancang perhiasan ternama melambung namanya lewat kompetisi ini. Ayah itu pakai desain ibu untuk ikut, dapat banyak keuntungan. Bu, ikutlah kompetisi ini. Dengan kemampuan ibu, pasti juara. Tapi soal pesertanya, dari perusahaan besar semua, ibu tidak berhak ikut lomba. Gampang, wakili saja grup Shuanglong. Shuanglong. Benar, Shuanglong sedang rugi berat. Sahamnya terus turun. Kita bisa investasikan uang ke Shuanglong. Nanti kamu bisa wakili Shuanglong di lomba. Direktur Jin bersedia. Kita bantu atasi masalah dana. Apalagi kalau kamu menang. Saham pasti melonjak. Direktur Jin setuju. Baik, begitu saja. Sejak lomba batu giok, kita bentrok dengan Tuan Qin. Separuh pelanggan kabur dari kita. Jika begini terus, perusahaan kita gulung tikar. Ini gara-gara si manis Qiu Yingying dan temannya. Ngomong gini sekarang percuma. Prioritas! Selamatkan perusahaan kita! Saya perempuan saja. Ngomong sama saya buat apa? Dulu waktu itu, kau janji bahwa kami hidup enak. Kau janji bahwa kami hidup enak. Tapi sekarang, belum hidup enak. Sudah bangkrut. Siap. Lomba desain perhiasan. Pak Kim, kamu undang. Kita bisa ikut lomba. Cari muka Pak Kim. Aduh, dengan tim seburuk ini ikut kompetisi desain pasti bikin orang tertawa terbahak-bahak. Oh ya, Qiu Yingying dulu. Dia desainer perhiasan, sering menang lomba. Sejumlah besar karyanya waktu itu kusimpan rapat-rapat. Kita bisa ikutkan karyanya di lomba. Sayang, kau lebih cerdas. Kamu kejam.
Tak kusangka Wingjing mengalami banyak kesulitan. Sampaikan untuk upacara kompetisi desain perhiasan. Aku takkan hadir. Aku akan pantau langsung pembangunan kebun tulip. Ungkapkan segera pada Yingying. Pak Qin, Anda tak boleh absen kali ini. Nona Ciu Yingying ikut kompetisi. Aku akan pakai cincin buatanku. Menikah dengan kekasihku. Baik. Saya menghadiahkan Yingying. Kompetisi perhiasan tinggal 3 hari. 3 hari ini, Mama fokus desain karya. Xiao Yu harus manis ya. Tenang saja, Mama fokus saja membuat desainnya. Xiao Yu yang jaga Mama. Big, Sir, Coach! Jadi, Hei, Asisten Chen. Cio Qin ada waktu luang hari ini. Hei, Asisten Chen. Tolonglah. Cukup 5 menit bersama CEO Qin. Lupakan saja, CEO Qin tidak akan menemui kalian. Waduh, CEO Qin tidak mau bertemu. Gimana dong? Tak mau ketemu. Tunggu sini. Tak mungkin lolos. Tak muncul. Si manis ini kenapa datang? Dua pembawa sial ini. Ketemu mereka pasti berapi. Waktu lalu dia merusak kerjasama saya dengan Pak Qin. Kali ini. Jangan sampai dia merusak lagi. Xiao Yu, Ibu bisa menang ya. Tenang saja, Bu. Juaranya pasti Ibu. Ayo pergi. Hiu Hingging. Lihat baik-baik. Ini adalah lokasi kompetisi desain perhiasan. Dasar ibu rumah tangga yang cuma bisa cuci masak, berani sekali datang ke acara bergengsi begini. Jangan sok kaya. Kamu cuma pantas jadi pembantu. Kehadiranmu merendahkan kontes ini. Kemarin aku biarkan demi Bos Qin. Nah, tidak tahu diri. Bagian kedua. Berani. Kami peserta kompetisi perhiasan. Kalian ikut lomba desain perhiasan. Menggelikan sekali. Yang ikut hari ini, lomba desain perhiasan ini diikuti desainer-desainer terkemuka dari berbagai perusahaan. Ibu rumah tangga tak layak ikut. Kau tahu aku tak memenuhi syarat. Ini memang karya ibuku sudah berada di tangan Dewan Juri. Tidak hanya berhak, ibuku pasti akan meraih juara pertama lomba ini. Hiu Hingging, si kecil ini ikut kamu, tidak belajar hal lain, malah jago membual. Xiao Yu tidak bohong. Buah jatuh dekat pohonnya. Kalian, 2 orang yang cuma bisa omong besar. Hah, lihat kursi-kursi di depan sana untuk peserta lomba. Bahkan, ada nama pesertanya. Katanya kalian peserta. Cari nama kalian di sana, dong, biar semua melihat. Cari saja. Xiao Yu kenapa? Mengapa nama ibunya tidak ada? Hiu Hingging, katakan apa maksudmu membawa anak pembawa sial ini ke sini? Aku sudah daftar. Saat ini, aku tak peduli apapun maksud. Bawa si pembawa sial ini keluar dari sini, jangan salahkan aku. Halo. Asisten Chen. Asisten Chen, mengerti. Anda pasti ingin mengusir sampah yang diselundupkan ini. Tenang saja, urusan sepele ini serahkan pada saya. Saya saja. Kau kira kau siapa? Nona Q, mari. Tempat Anda di depan. Oh, Paman Qin sudah siapkan tempat lebih bagus untuk ibu. Terima kasih. Sama-sama. ternyata Ciu Yingying kenal Direktur Qin. Qiu Yingying duduk di barisan depan. Bukankah itu kursi khusus untuk orang penting? Tak menyangka Ciu Yingying hebat. Dia dekat sama asisten Chen. Bukankah ini sangat merugikan kita?
Cuma asisten, nggak bakal ganggu kita. Ayo. Para tamu terhormat, selamat datang di kompetisi desain perhiasan tahun ini. Setelah para juri menilai dan membandingkan secara teliti karya seluruh peserta, satu rancangan memperoleh pengakuan bulat dari semua juri. Kompetisi tahun ini. Tentu semua penasaran, rancangan pemenang ini berasal dari perusahaan mana? Pemenang kompetisi desain perhiasan ini dari Grup Shuanglong. Senang apa sih? Sampai-sampai orang kira kalian yang juara. Qiu Yingying, dasar sampah. Karyamu sampah. Seharusnya kirim desainer kita sendiri. Kalian jahat. Mau curang pakai desain ibuku. Berani sekali kau bicara begitu. So you, kita sudah selesai. Ancaman lagi pada anakku. Kau akan kuhadapkan ke pengadilan. Dasar kamu berani-beraninya berlagak sombong di hadapanku. Mama, jangan hiraukan mereka. Bentar lagi Mama naik panggung. Muka kalian tebalnya melebihi jarum baja. Tak tembus, malah naik panggung. Tuli, ya. Juara yang diumumkan adalah desainer resmi Grup Shuanglong. Dari mana kau tahu aku bukan perancang mereka? Dari mana kalian tahu ibuku bukan? Yit, Grup Shuanglong, kalian sanggup meremehkan orang. Qiu Yingying, jangan bohongi diri. Hanya pura-pura jadi peserta agar diperhatikan tokoh penting di Haicheng. Kan? Cari suami yang menafkahi kalian berdua. Mimpi saja kamu. Tak ada yang mau menerimamu. Jangan hina ibu. Dia tidak berbohong. Omonganmu tak ubah fakta. Aku segera naik panggung. Kalian sadar. Badut ngamuk. Siapa kau sebut badut? Mari sambut dengan tepuk tangan meriah Direktur Grup Shuanglong, Bapak Jin, untuk menyampaikan pidato. Aku ingin berterima kasih. Dia menyelamatkan Grup Shuanglong dari kehancuran dan menjuarai kompetisi perhiasan ini. Desainer perhiasan terbaik sepanjang hidupku. Dengar, kalian dua orang tak berguna. Perancang dari Grup Shuanglong memang yang terbaik, kalian sama sekali bukan siapa-siapa. Perwakilan desainer Grup Shuanglong dipersilakan ke panggung. Kok bisa sih? Perancangnya memang ibu. Kok bisa? Desainer resmi Grup Shuanglong, yaitu Mama. Bohong besar. Benar. Dasar kurang ajar. Silakan desainer Grup Shuanglong, Qiu Yingying ke panggung. Tante bilang Mama juara. Saya Qiu Yingying, desainer pemenang. Semangat Mama, Mama juara. Saya akan jelaskan konsep desain. Banyak gadis pernah memimpikan pangeran impian mereka. Munpul. Lalu memberimu cincin unik khusus untukmu. Di momen sakral ini, cincin ini pun secantik bunga maka. Yingying, akhirnya kamu telah menjadi desainer hebat. Kilauanmu tak pernah pudar, tetap seterang dulu. Wah, si manis itu benar-benar desainer Grup Shuanglong. Kita tak berani berseberangan dengannya. Ayo kabur sekarang. Belum ada yang tahu. Cepat pergi. Tenang, kita harus temui Direktur Qin. Jangan menyerah. Desain ini mirip punya kita. Ya. Ini desain buatannya, wajar kalau mirip. Segera simpan ini. Jangan sampai ketahuan. Nanti kita ketahuan plagiat. Dia nyolong desain kita. Konsep desain saya adalah agar seluruh perempuan percaya diri, kuat, dan bersinar seperti bunga. Penjelasan yang luar biasa. Sekarang, mari sambut Liu, Ketua Asosiasi Permata Haishi, menyerahkan piala. Tidak, ini kesempatan emas untuk Mama dan Paman Qin. Tunggu.
Jangan kakek yang beri mama penghargaan. Nah, kenapa kakek tidak boleh beri penghargaan? Mama ingin Paman Kim yang beri. Paman Kim, namanya Sin Luming. Itu baik-baik ya. Adik-adik, kami tak bisa putuskan ini. Tuan Qin sebagai tamu. Hadir di lomba desain saja sudah kehormatan besar. Permintaanmu tak bisa kami penuhi. Xiao Yu, tunggu ibu di bawah ya. Aku yang menyerahkan. Sayang, tunggu ibu di bawah. Serahkan piala. Saya beri piala untuk juara kita. Kamu masih hebat seperti dulu. Semangat, Ibu. Tunggu! Dia tidak layak dapat piala ini. Karena karyanya. Hasil plagiat. Sama sekali tidak layak dapat piala ini. Karena karyanya. Ini plagiat. Ada kok. Jangan langsung jatuh cinta. Kamu nakal. Karya lomba Qiu Yingying. Baik dari segi konsep maupun gayanya. Sangat mirip Grup Zhou. Sangat mirip. Saya sangat menduga karya Grup Zhou kita telah dijiplak olehnya. Betul. Karya ini, kami merancangnya dengan susah payah. Jangan dicuri pihak luar. Saat ini ingin. Sejak lomba perhiasan ada, belum ada yang berani curang. Kalau karyanya jiplakan orang lain. Dampak amat buruk. Pak Tua. Kakek, jangan percaya dia. Dia jahat sekali. Karya desainku. Kuserjakan semalaman, bukan jiplakan. Zhou Yu yang memfitnahku. Oh, Bu. Di lelang giok lalu, kamu tidak konsisten dan ingkar janji. Ying diduga plagiat. Apa buktimu? Pak Qin, hanya kesalahpahaman. Tapi kali ini pasti plagiat. Karena aku punya bukti kuat. Hadirin, sejujurnya Nona Qiu Yingying ini mantan istriku. Lihat tangannya. Selama 4 tahun pernikahan kami, dia cuma cuci, masak, bersihkan rumah, desain perhiasan. Nol besar. Tidak percaya. Lihat saja tangannya. Ini tangan perancang. Jelas bukan. Jelas sering kerja kasar. Bahkan tangan pembantu lebih halus. Pak Qin, ibunya menderita bertahun-tahun. Paman Qin, ibu sudah banyak menderita. Tangannya memang kasar. Itu karena kerja keras, bukan bukti jiplakan. Iya, tangan ibu memang kasar sekali. Semua ini gara-gara ketemu kamu. Brengsek. Pak Qin benar sekali. Zhou Yu kalau tuduh ibu Qiu jiplak. Tunjukkan buktinya. Ya, omong doang. Tunjukkan buktinya. Bukti. Belajar di kelas. Aku ada. Maaf sekali. Kamu. Enak. Ini semua adalah draft desain lama Grup Zhou. Cukup bandingkan saja. Akan tahu Qiu ini. Jelas plagiat desain kami.
terlalu mirip. Seperti karya satu orang. Liu Yingying plagiat. Turun! Penciplak tak pantas menang. Aku di sini. Di sini. Aku ada. Kau duluan, aku duluan. Aku duluan. Aku salah satunya. Aku mau, kau mau. Aku percaya Ying. Dia bukan tipe itu. Desain ini milik ibu yang tertinggal di keluarga Zhou, dipakai ayah brengsek untuk memfitnah ibu. Dasar bajingan, diam. Jangan percaya bajingan ini. Desain ini jelas. Aku dan istriku Xiao Xian susah payah mendesainnya. Ini semua desain kami. Desainer biasa. Mereka selalu menyertakan tanda khusus di karya mereka. Kalian juga punya. Tanda khusus apa? Kami tak pernah buat begitu. Kalian tak punya. Aku punya. Xiao Ru, Ini tanda khusus milik ibuku. Rancangan ibuku. Setiap halaman ada di pojok kiri atas. Semuanya bermotif bunga tulip. Memang ada tulip. Desain dari Ibu Q. Memang ada tulip. Jadi artinya, jika desain Zhou Yu juga bermotif bunga tulip, maka artinya mereka menjiplak desain Ying. Betul. Paman Qin pintar. Untung ada Xiao Yu. Kau bilang Zhou Yu dan Xiao Xian curi desainku buat lomba. Kalau tidak, aku tak mampu membantah. Mulai. Di desain ini, ternyata ada pola tulip. Wah, betul. Ada yang mau kau katakan? Memuatkan. Wah. Dia. Kebenarannya, 1. Ayah brengsek mencuri desain ibu untuk lomba. Malah menyalahkan ibu. Wow, Bu. Berani-beranian menjebak Ying dengan cara licik di depanku. Asisten Chen, bawa turun mereka berdua. Sambut mereka. Mau apa kalian? Direktur Qin, aku hanya ingin kerjasama dengan Anda. Barengmu hanya mengotori nama Direktur Qin. Ya ampun, sadarlah. Kau lagi bikin gagal. Aku Zhou Yu, perwakilan grup Xuanglong. Kau menggunakan karyaku tanpa izin untuk mengikuti kompetisi. Tuduh aku plagiat. Aku dari grup Xuanglong. Kau akan kena tuntutan hukum. Siap-siap menerima surat somasi. Bawa dia. Merokok, ya. Tunggu saja. Keterlaluan. Penjahat ditangkap. Paman Qin, kakek ketua. Hadiah mama belum diberikan. Iya. Penghargaan berlanjut. Direktur Qin menyerahkan penghargaan juara desain perhiasan Bu Qiu Yingying. Selamat Ying. Kau pernah ingin jadi desainer perhiasan terbaik. Kau berhasil. Hari ini ku dapat bukan hanya penghargaan, lebih berarti keberanian berdiri di depanmu. Di hatiku, kau selalu yang terbaik. Grup Xuanglong tiba. Kenapa Pak Jin tak pernah sebut desainer hebat ini? Kesempatan itu bagus. Ibu dan Paman Qin belum bicara, sudah dipotong Ketua Liu. Bikin kesel banget. Ketua Liu bercanda. Nona Ciu adalah pemegang saham utama kami. Oh, jadi begitu, Nona Q. Ada minit bergabung di asosiasi perhiasan kami. Ketua Liu, cara mencuri karyawanmu tidak etis. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Qin. Sampai jumpa, Pak Liu. Antar kamu. Semua kurus.
gue sampai remuk hatinya. Paman Qin, ibu punya pesan untukmu. Ying, ada yang kusampaikan. Gimana kalau kita jalan-jalan? Oh, Ini salahku, tak kutepati janji kembali padamu. Kau menderita begini. bukan salahmu. Lagi pula, kau bukan yang menyakitiku. Kau tak bawa keluarga baru-baru ini. Kau pasti sudah punya anak. Aku tak punya anak. Belum menikah. Sebenarnya, 6 tahun lalu aku sudah pulang mencarimu. Karena pertikaian keluarga, aku diserang di jalan. Terpaksa bersembunyi. 3 bulan lalu, setelah jadi kepala keluarga, ku cari kamu. Tak kusangka, kita bertemu di pesta judi batu. Pupila, kau sudah lupa padaku. Yuan, Pak. Sudah bertahun-tahun, aku tak pernah lupakanmu. Tiap hari, ingin cepat bertemu kamu. Paman Qin, semuanya sudah siap. Tenang saja, semua sudah siap. Ayo kita mulai. Baik. Ini salahmu. Ide apa itu? Nekat curi desain Qiu Yingying buat lomba. Hasilnya, gagal dekat Bos Qin. Malah babak belur. Benar-benar bangkrut sekarang. Aku juga nggak mau. Tahu-tahu Qiu Yingying si licik jadi desainer Xuanglong. Lihat. Pantas Boskin selalu bantu Qiu Yingying. Jadi, begitu rupanya, dasar penjilat tak tahu malu, Qiu Yingying. Kau hancurkan hidupku. Kau juga akan kena. Rupanya berkat usahaku yang maksimal ini, Buaya. akhirnya mereka berbaikan. Tuan Qin yang biasanya cuek, kini malah aktif. Nona Qiu sangat beruntung. Masuk keluarga Qin, hidup langsung berubah. Ibuku bukan cari harta Paman Qin. Baik. Serahkan saja padamu, nak manis. Sekarang, meski ibu bersama Paman Qin akan dianggap cari status, aku akan jadikan ibu keluarga elit sungguhan. Ibu, cepat ke sini. Xiaoyu, mau olahraga di taman? Bukan. Menurut koran kehidupan lalu, hari ini Helen, distributor perhiasan terbesar nasional, tewas kecelakaan di pintu taman. Direktur utama Xingyao Jewelry, perusahaan perhiasan terbesar se-Indonesia, juga Master Helen, desainer perhiasan internasional. Ya, dia. Jika kita selamatkan dia sebelum kecelakaan, dia pasti membalas kebaikan ini. Mama bisa kerja sebagai desainer perhiasan di Xingyao. Dasar anak pintar. Mama ingin kerja di Xingyao dan kagum pada Master Helen. Tapi memanfaatkan kebaikan itu salah. Paham? Aku sudah tahu, Ibu. Tapi, jika Mama tidak menolongnya, Master Helen bisa meninggal. Kata-katamu benar. Kita harus menolong mereka yang dalam bahaya. Ana, aku ingat berita tentang kecelakaan mobil Helen. Waktu itu banyak lansia bantu evakuasi, di sini kok tak ada. Xiaoyu, kita tersesat ya? Biasanya lansia nyaris keluar dance di sini. Salah, tempatnya di pintu selatan. Makasih, Om. Cepat, waktunya benar-benar mepet. Ibu di sana. Iya. Lihat ke depan. Ada apa?
Saya periksa siapa yang berani halangi mobil Tuan. Turun dengan tenang dan sopan. Baik. Dasar perempuan gila. Kau mau mati? Segera minggir. Jangan lanjutkan jalan kalau nekat, kecelakaan pasti terjadi. Omong kosong. Mobil pribadi siapa yang sedang kau halangi? Siap tanggung jawab kalau ganggu urusan guru Helen. Saya tahu itu guru Helen. Kalau dia terus maju, nyawanya dalam bahaya. Benar-benar gila. Minggir atau aku tindak. Kenapa aku bisa tewas? Saya, kata putri saya, akan kecelakaan. Anakmu. Iya, Nenek. Kalau kalian terus maju, truk besar pasti menabrak kalian. Apapun alasan kalian menghentikan saya dengan bohong, segera pergi. Ada urusan. Untung kami berhenti atau kami yang tertabrak. Berarti mereka menolongku. Sudah. Tragedi pun terhindarkan. Ayo, Xiaoyu. Tunggu. Maafkan aku. Terima kasih. Master Helen, syukur Anda baik. Desainer perhiasan. Saya tak tega melihat legenda perhiasan ini jatuh. Juga desainer perhiasan. Betul, ibuku juara lomba desain perhiasan. Karena Anda baik-baik saja, kami pamit dulu. Jika boleh, saya ingin mengajak Anda mampir ke rumahku sebagai tanda terima kasih. Boleh, Nek. Tapi harus ada es krim untukku. Baik. Nenek akan menyuruh orang menyiapkan es krim terenak untukmu. Kamu Qiu Yingqing kan? Bagaimana Anda tahu nama saya? Sejujurnya, saya ke Haicheng mencari orang ahli desain sekaligus memahami pasar perhiasan maritim. Menjadi kepala Star Glow Maritim. Jadi sebelum datang, sudah lihat data Anda. Jadi, Anda ingin ibu saya jadi kepala cabang grup Sinyao di Haishi. Anda serius? Saya sudah teliti pasar Haicheng. Anda dan grup Wan Hao dan grup Xuanglong sangat ahli, punya keunggulan alami. Saya juga lihat desain Anda di lomba perhiasan. Berani dan halus. Saya sangat suka. Anda kandidat terbaik menurut saya. Nek, tenang saja, Mama pasti mampu menjalani pekerjaan ini. Baik, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan segenap tenaga. Wah, bagus sekali. Kukira urusan ini akan molor beberapa hari. Lancar sekali, Ying. Ada kamu. Kalau begitu, aku lega. Dulu aku benar-benar buta total waktu memilih kamu. Melahirkan putramu. Sekarang malah perusahaannya dikosongkan kreditor kamu mau kami berdua makan angin. Sudahlah. Rupanya kau sudah muak padaku, ya. Aku mau menangis. Sudahlah, jangan dramatis. Sudah ada jalan keluarnya. Grup Sinyao, distributor perhiasan nasional. Punya kepala baru di Haicheng. Konon dia punya putri. Kita beri hadiah mewah untuk anaknya, bisa menarik perhatiannya. Bisa jadi solusi untuk kita. Uang untuk hadiah dari mana? Bukankah masih ada rumah? Rumah? Kau mau jual rumah? Memang tak ada pilihan. Piuhi Miding, aku jatuh begini. Semua ini gara-gara kamu. Begitu bangkit, aku buat kau di hadapanku. Berlutut minta ampun. Direktur Qin mengundang negosiasi kerjasama. Grup Sinyao, distributor perhiasan terbesar Tiongkok, biasanya meremehkan kompetitor. Sekarang malah ajak kami kolaborasi. Siapa penanggung jawab baru ini? Kepala cabang barunya. Omset Marriott tahun ini anjlok. Lubang keuangan sebelumnya harus ditutup. Kalau kali ini Sinyao benar-benar ingin kerja sama-sama kita, ini juga jadi kesempatan emas bagi Marriott untuk pulih kembali. Baik.
Aku yang akan menghadapinya. Kita lihat saja niat aslinya. Kenapa masih di sini? Bukankah sudah kubilang, jangan muncul. Berdua. Tak mau makan. Sambil. Ngapain makan, Bada? Mereka takkan bisa. Pak Kin, ini grup Xingyao. Kami datang kerja sama grup Xingyao. Mengusir kami seenaknya begini tidak adil sama sekali. Zhou Yu, beraninya kau bicara seperti itu pada Qin Zong. Sudah muak hidup. Apa yang harus kutakuti? Kalau aku kerja sama grup Xingyao, dengan kerjasama ini, posisi saya di Haicheng setara. Dia benar. Sebagai tamu, harusnya kita menghargai tuan rumah. Cukup tahu. Ibu mondar-mandir, aku pusing. Tenang, Paman Qin. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin tidak suka kamu sekarang? Xiao Yu, jangan asal bicara. Aku belum siap bertemu dia sebagai ini. Tuan Qin sudah datang. Zhou Yu juga mau bertemu. Oh, Bu. Zhou Yu, ya. Usir dia. Baik. Tunggu. Bu, ayah sampah ini takkan pergi kalau cuma diusir. Mari kita beri dia pelajaran yang tak akan dilupakannya. Biar dia kapok. Lalu, apa rencana ibu? Baik. Pak Zhou, direktur ingin bertemu di kantor. Oh, Direktur Qin. Maaf, tunggu saja di sini. Semoga beruntung. Direktur Qin, kenapa kepala Xingyao temui mereka dulu? Ini tidak hormat sama sekali. Menurutku caranya unik. Kepala baru Xingyao. Benar atau tidak? Masuk. Nggak tahu. Oh, Bu. Katanya istrimu juara lomba perhiasan ini. Orang di samping Anda ini kah? Pak Ciu, itu mantanku. Ini yang sekarang. Ini Xiao Shen, istriku. Xiao Xian? Siapa? Belum pernah. Oh, Bu. Kau buta ya? Demi selingkuh bisa naik pangkat. Istri sempurna saja kau buang. Kenapa diam? Saya tidak benar, ya? Aku yang buta. Anda benar. Sayang sekali. Andai saja istri Anda menjadi juara lomba desain perhiasan. Saya utamakan kerjasama kita. Sudah tidak ada hubungan lagi. Lupakan saja. Pak Ciu, beri saya kesempatan lagi. Pertimbangkan baik-baik. Saya mau rujuk dengan Qiu Yingying. Saya. Zhou Yu, kau tidak punya hati. Perusahaan bangkrut, uang habis, untuk apa punya anak? Oh, kau sungguh tak tertolong. Qiu Yingying, kok bisa kamu? Sekarang kamu. Kepala cabang baru Xingyao di Haicheng. Gak mungkin. Oh, kamu bawa selingkuh ke rumah. Kukira kau sudah tak cinta. Sekarang aku tahu. Kau sama sekali tidak manusiawi. Demi keuntunganmu, kau tega tinggalkan anakmu. Tak layak manusia. Apa yang jahat?
Jika kau ganggu ibu lagi, ibu usir mereka, tapi tanpa kekerasan. Sudah cukup mengalah. Lepaskan aku. King King, orang gila. Ancikin. Grup Xingyao yang dulu mengajak kita berkolaborasi, kini justru menutup diri dan tak merespon sama sekali. Jelas mereka sama sekali tidak berniat serius. Zhou Yu belum keluar, kan? Bukan Zhou. Tidak cocok. Katanya mau kolaborasi. Benar. Pak Qin, CEO meminta Anda ke kantor. Pak Qin, Anda yakin mau masuk? CEO baru Xingyao ini tampaknya tangguh. Takut apa? Paling hanya jebakan. Masa bisa bahayakan kita? Aku tak paham. Sudah sampai, kenapa ragu? Jadi setelah selamatkan Master Helen, Anda ditunjuk jadi kepala cabang Haicheng Group Xingyao. Benar. Aku tak menyangka. Master Helen sangat percaya padamu. Tak menyangka. Paman Qin, suka nggak sama ibu sekarang? Xiao Yu. Jangan ngawur. Paman tak cuma suka ibu sekarang. Ibu dulu dan nanti. Paman suka semua. Aduh, sakit banget. Shen. Jauhkan tangan kotormu, tak mau dibantu. Shen, ada apa? Kenapa? Baik, aku dan anak tak penting lagi. Aku bawa anak cari ayah kaya sekarang. Makan. Qiu Hingging, jangan sombong jadi kepala grup Xingyao. Tak bisa atur kamu. Xian, bukan seperti yang kamu kira. Lihat. Pak, lihat. Kok bisa? Pagi ini seluruh staf dapat pesan ini. Pak Qin, pesan ini viral, situasi kacau. Saham kedua perusahaan anjlok. Selidiki. Siapa yang menyebarkan hoaks ini? Baik. Mobil siap. Ke Xingyao. Maaf Tuan Kim, Direktur sedang tidak bisa bertemu. Silakan pulang. Ibu, kenapa tak mau temui Paman Qin? Dia pasti khawatir. Karena aku diyakini telah difitnah. Temuinya sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Hindari saja dia. Hubungan Paman Qin dan ibu baru mulai membaik. Hasil yang susah payah diraih ini tidak boleh hancur sia-sia. Siap. Sini lihat. Pak Qin. Tetap menunggu. Ingin menghindar agar tak memberatkanku. Yang penting bagiku adalah dia, bukan risikonya. Paman Qin. Paman Qin. Xiao Yu, Mama di mana? Paman tak usah menunggu. Mama tak akan muncul selama rumor masih ada. Begitu. Yingling tak mau ketemu.
Aku tunggu di sini terus. Paman Kin, kalau Paman mau ketemu Mama, aku bisa bantu bantah rumor. Benar. Paman Kin, aku tahu kalian benar-benar saling mencintai. Aku yakin jika semua orang tahu, mereka tak akan lagi mempercayai kabar burung itu. Tapi, sekarang aku harus apa? Aku ingat Paman janji ke Mama. Aku ke kebun tulip nyatakan cinta pada Mama. Inilah momen terbaiknya. Tapi Ying sekarang. Tenang, ibu aku yang tangani. Kamu ke kebun tulip bersiap. Sebelum jam 2 siang, aku pastikan ibu tiba tepat waktu. Gambar apa? Desainer jenius raih penghargaan sejak awal. Tapi kalau kamu suka cincin, Enggak mau. Nanti aku mau nikah pakai cincin buatanku sendiri sama cowok yang kusayang. cowok yang kau sayang. Bukankah saya? Nak, Belum tentu. Kak Luming, cincinnya sudah kusiapkan. Kudesain sendiri. Kuharap suatu hari kau mau memakaikannya padaku. Kau kan peduli Paman Kin, kenapa tak menemuinya? Xiaoyu, masih kecil. Kau belum paham bahaya gunjingan. Sekarang, dia sudah kena imbas karenaku. Aku tak mau kehadiranku bikin masalahnya makin berat. Mama salah, bukankah Mama? Cuma takut Paman Kin. Gara-garamu, Mama cuma bisa lari saat susah. Xiaoru, Xiaolu lahir kembali. Bersama ibu, lawan ayah kejam dan menang lomba desain perhiasan. Lihat Paman Kin dan ibu bahagia lagi seperti dulu. Xiaoyu sangat senang melihat ibu sekarang percaya diri dan berani. Selamat Ying. Kau dulu ingin jadi desainer perhiasan terbaik. Berhasil. hadiah ini penting, tapi lebih penting keberanianku menghadapimu. Kau selalu yang terbaik di hatiku. Paman mencintai Mama dulu, kini nanti. Mama dulu dan nanti. Semua versinya. Benar. Qiu Yingying saja tahu harus ikuti hati. Masa kau sudah lupa sih? Mama, Paman Kin terus menunggu. Ayo temui dia. Mubu, Paman Kin sudah menunggu di dalam. Semangat, Ibu. Ah. Paman Jin sudah siap, kan? Tenang. Sudah gunakan semua sumber daya grup Shuanglong. Undang 30 tambah media untuk liputan pertemuan CAOQ dan CAO Kin. Siaran langsung. Kerja bagus. Untuk kalian, aku capek mikirin kalian. Jangan sampai mengecewakanku, ya. Pak Kin, tenang saja. Xiao Yu sudah berjanji mengajak Nona Ciu. Pasti datang kok. Tenang saja, Ibu. Cukup. Dasar cewek. Ying King, tunggu aku. 3 tahun lagi, aku pasti pulang.
nikahimu di kebun tulip. Pulanglah lebih awal ya. Nanti aku jadi nenek-nenek. Jangan bikin muka aneh. Pak Kim di belakang. Katanya kita bisa mulai. Boleh. Baik. Semua sudah siap, jangan lewatkan satu detail pun. Rekam semua detail pertemuan CEO, Q, dan Kim. Semua direkam. Oke, jalan. Ying. Aku tahu kamu akan datang. Sayang semuanya, yuk intip gosip seru. Lihat di sana. Siapa itu? Betul. Pasangan yang sedang jadi sorotan. Saya. Halo pemirsa, saya Xiao Mao dari Haicheng News TV. Hari ini kita bahas berita terpanas yang paling ditunggu. Bagaimana, keren kan? Hebat sekali. Kamu masih ingat janji kita? 6 tahun lalu, aku janji kamu, aku buatkan taman tulip untukmu. Aku akan melamarmu di musim mekarnya tulip yang paling indah. Maaf, aku terlambat. Tidak terlambat. Aku yang salah. Setelah cerai, aku rendah diri. Tak mau kau lihat aku berantakan. Ying, bagiku tak penting. Kau tak pernah berubah. Kamu selalu sempurna apa adanya. Ying. Janji kita tetap kuingat. Mau menikah denganku. Mau menikah denganku. Apu. Ayo, ini apa yang terjadi? Kenapa ya Pak Ciu? Santai, semuanya baik. Darling, don't you tell yourself those lies. Kak Luming, tolong bantu memakaikan. Sayang, kalian dengarkan? Qiu Yingying dan Qin Luming ternyata teman kecil. Sudah berjanji menikah. Asyik banget nih, Cepi. Katakan. Wah, ya ampun. Situasi berbalik secara mengejutkan. Ternyata Zhou Yu, mantan suaminya, yang berselingkuh. Inilah. Bagaimana aku menjamin pernikahan kalian nanti? Go and let them cast their stones. Take a look in short. No. They're sleeping while you slowly lose your mind. So let it lie, let it lie, let it lie. You are forgiven. Let it lie, wrong, right. You are forgiven. Akhirnya mereka bersama, sungguh mengharukan. Tenang, mereka sudah bersatu kan? Semuanya, mari kita doakan mereka. Omong kosong. Wahai pezina. Sudah kalah. Usaha sudah dibekukan, semua tabungan sudah lenyap, dan rumah bisa disita bank kapan saja. Aku harus tinggal di sini hidup susah bersamamu. Shushu, kamu juga mau tinggalkan ayah. Pak Su. Ayah. Ini salahmu. Kau desak aku ke jurang.
Mama, dari tadi pagi berdandan, sudah cantik kok. Xiao Yu, Paman Qin hampir tiba untuk foto pengantin. Cepat bantu Bu periksa, masih ada bagian yang perlu disesuaikan. Wanita kasmaran memang merepotkan. Yu Hingging. Oh, Bu. Kamu mau apa sih? Kamu mau ngapain sih? Aku ngapain? Kalian berdua hancurkan keluargaku. Kuturunkan kalian ke neraka bersamaku. Bensin. Dasar orang jahat. Pak polisi pasti akan mengirimmu ke penjara. Tangkap aku. Tak perlu. Ku buat kalian mati bersamaku. Tunggu! Zhou Yu, ini urusan kita. Jangan libatkan Xiao Yu. Tolong, bebaskan Xiao Yu. Lepaskan. Bisa. Berlutut memohon. Ibu, jangan. Baik. Berlutut. Ibu, jangan. Sekarang, bisa lepaskan Xiao Yu. Kata apa? Aku. Pak Qin, Anda datang. Zhou Yu bawa bensin tadi. Dia masuk kantor Pak Qiu, kunci pintu, tak ada respon. Ngapain? Mama. Qiu Fingging. Mau makasih. Kau ingkar janji. Kalian hancurkan keluargaku. Mau kubebaskan kalian, Bimpe. Mimpi saja. Xiao Yu anak kandungmu. Jangan berpura-pura akrab di depan saya. Ibu, sepanjang hidup ini, Xiao Yu akan selalu melindungi ibu. Berhenti. Ying, Xiao Yu baik. Kau terkutuk. Direktur Qin. Aku tahu salah. Aku tak berani lagi. Tunggu. Hari ini kamu harus... Baik. Kamu terluka. Tak apa. Cuma lecet ringan. Xiao Yu, tak apa. Paman Qin di sini. Tak ada lagi yang akan mengganggumu. Direktur Qin, apa hukumannya Zhou Yu? Polisi saja. Sisa hidupnya. Menjalani sisa hidupnya di penjara. Siap. Tolong, sialan. Luka kecil saja. Tak perlu bed rest. Bagaimana kalau bekas tusukannya beracun? Luka bisa parah kalau tidak dirawat. Dengar ya, dokter akan periksa nanti. Betul. Paman Qin harus nurut. Boleh. Aku nurut. Apakah ada kotoran di wajahku? Terima kasih. Sudah menyelamatkan kami tadi. Kukenakan cincin ini di jari manismu. Sekarang kau milikku. Jika ada yang menyakitimu, rela matiku jaga kau. Tangan. Paman Qin, jaga aku juga. Tentu saja aku akan melindungi Xiao Yu. Tapi Xiao Yu, sudah waktunya ganti panggilan.
Ayah ganteng. Nah, baru benar. Ayah ganteng diajarin siapa?